semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Leni Nikmah, NPM 0521840046 dari kelas SEA. Gimana sih cara saya untuk belajar mengenai praktikum SAP ini? Nah, check it out. Pertama, saya mencari tahu tentang apa itu SAP, bagaimana SAP itu bekerja, terus proses-proses apa yang ada di SAP, sehingga saya tahu apa tujuan saya untuk belajar SAP ini, sehingga penerapannya di kehidupan sehari-hari itu bisa dimengerti dengan mudah. Nah, sejauh ini kan kita udah belajar praktikum 2 kali ya, navigasi sama sales and distribution. Nah, selama praktikum itu atau sebelum praktikum itu, saya melakukan sesuatu, yaitu dengan membaca PPT yang sudah diberikan sebelumnya yang ada di kelas tersebut. Nah, di situ saya juga mencatat poin-poin penting dan mengingatnya dan mencoba memahami dari proses yang ada di setiap modul. Nah, sehingga ketika praktikum itu saya tidak harus bingung lagi, sudah mengerti dari awal, sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu. Memang sih pada awalnya ketika pertama kali mencoba SAP itu, wah, apa sih ini? Kayak emang tampilannya berbeda, tidak seperti Udo yang kemarin, dan itu kelihatan lebih kompleks sekali karena sudah tersedia aplikasi-aplikasi yang ada di sana. Tapi setelah pertama kali mencoba itu memang kesulitan, tapi pas bagian kedua yaitu sales and distribution itu sudah mulai mengenali apa bentuk aplikasinya, menu-menunya seperti itu. Nah, yang bagian pertama itu kan navigasi ya. Nah, di sini tuh saya mencoba untuk memahami interface-nya, menu-menunya, fitur-fiturnya. Intinya mencoba untuk mengenal dari awal aplikasi yang ada, sehingga saya tidak bingung lagi ini aplikasinya nanti untuk apa, ini untuk apa. Jadi berusaha untuk mengingat-ingat aja sih. Nah, yang kedua, di sini kan kita pakai perusahaannya Global Bike, dimana ini adalah perusahaan penjual sepeda yang menjual sepeda untuk touring dan off-road yang mempunyai 2 perusahaan di US dan Jerman. Nah, kan di dalam perusahaan ini memiliki beberapa peran atau memiliki beberapa jabatan-jabatan seperti itu. Jadi saya mengingat apa saja sih struktur organisasinya yang ada di sana. Yang ketiga yaitu adalah modul sales and distribution. Di modul ini kita mengetahui bagaimana proses penjualan kepada customer itu bisa terjadi. Nah, pertama kali untuk memahami modul ini tuh saya mencari tahu siapa aja yang terlibat dalam modul SD ini ya. Contohnya aja kayak customer. Nah, kemudian saya mencari tahu proses bisnis apa aja sih yang terjadi di dalam modul ini. Nah, ini kan kayak sales and distribution. Di keseharian kita secara tidak langsung kita kan udah terlibat di dalam proses tersebut, sehingga secara tidak langsung kita sudah paham dan mengetahui mengenai proses ini. Tentu saja modul ini tuh sudah terintegrasi dengan modul-modul ERP lainnya seperti MM, terus kemudian CRM. Cara belajar saya untuk modul ini tuh daripada mengingat, saya lebih suka untuk memahami proses-proses yang ada dan mengetahui kata-kata teknis dan mengingatnya itu apa. Kemudian yang paling penting itu adalah proses yang ada di SD ini. Saya mempelajari logika mengenai bagaimana sih SD yang ada di SAP ini dimulai hingga berakhirnya. Nah, kan proses yang ada di SD ini tuh mulai dari membuat kontak, kita kan udah biasa
Selain membaca PPT yang sudah diberikan, saya juga membaca case study yang ada sehingga lebih memudahkan dan lebih melancarkan ketika praktikum itu dijalankan. Selain itu, saya juga melakukan riset kecil-kecilan untuk mengetahui dan lebih memahami alur logika dari modul-modul SAP yang akan kita pelajari nantinya. Jadi pada intinya cara belajar saya itu yang pertama mencari keseluruhan mengenai apa itu SAP dan bagaimana cara bekerjanya, kemudian memahami modul tersebut mulai dari prosesnya, siapa yang terlibat, jadi seperti itu. Kemudian juga membaca case study sehingga lebih memudahkan untuk praktiknya nanti dan melakukan riset-riset kecil. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe. Tuh.